Kalau memang dia bawa bukti, dia punya bukti, ngapain datangnya ke Mas Uya? Emangnya Mas Uya kantor polisi? Dia seolah-olah membongkar masa lalunya Alvin Lim ya? Iya. Mau bongkar? Saya bongkar. Apa tujuannya? Iya. Kalau bukan untuk black campaign dan menjatuhkan reputasi. Dan bukan cuma reputasinya Alvin Lim aja yang dibunuh, karakternya Alvin Lim aja yang dibunuh, tapi dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak, dan sama LQ-LQ-nya juga dihancurkan. Nggak tahu juga ini lawyer beneran apa nggak, soalnya di dikti masih semester 4 sih. Alvin Lim katanya dia gay. Pegang-pegang itunya orang, cowok. Kalau saya lihat ya maunya ikut-ikutan Alvin Lim. Alvin Lim kuliah hukum, dia ikut kuliah hukum. Tempatnya sama lagi. Ya saya nggak ngerti antara dia terlalu terpesonanya sama Alvin Lim. Udah ada orang-orang yang menarget Alvin Lim gitu. Ada yang minta Alvin Lim salah di dalam, bisa aja dibunuh kan. 3, 2, 1, close the hordeng. Ketemu lagi bersama saya Surya Utama SIP, Sarjana Ilmu Politik, Universitas Indonesia lengkap. Ya, di The Real Rumah Uya. Oke, dan sarjananya asli, bukan ijazah beli. Seperti adalah. Iya. Oke, ya. Dan kalau begitu, sekarang saya bersama Pio Ruci, Iya. istri dari Alvin Lim, Iya. yang sekarang masih di dalam tahanan ya. Oke, kemarin sempat ada konten di sini yang judulnya adalah thumbnailnya Alvin Lim Mafia Asuransi, bener ya? Bener gak sih? Iya, istrinya terlibat. Terus istrinya terlibat. Terus teman intim Alvin Lim bongkar siapa sebenarnya Alvin Lim. Nah, sudah lihat? Udah. Sudah lihat, oke. Dan biar bagaimanapun, saya di sini sebagai media juga ya tidak akan memihak siapapun. Saya juga tidak akan memihak Alvin Lim, tidak akan memihak siapa Mas Toto, gitu kan? Karena saya harus berimbang. Tapi di sini saya memberikan kesempatan lagi untuk siapapun di sini untuk mengcounter, mengklarifikasi, karena ini ada yang namanya cover both side. Betul nggak yang dikatakan Mas Toto kemarin bahwa Alvin Lim mafia asuransi dan mbaknya terlibat? Sebenarnya saya aja baru tahu loh namanya Toto. Oh, emang namanya? Namanya yang saya tahu Juristo. Oh, panggilannya Toto katanya dibilang kemarin ya? Ya Katanya. saya baru tahu aja sih dia namanya Toto. Oh, gitu ya? Namanya Toto. Oke. Namanya Juristo. Juristo, Oh, yang jadi saya kenal. tahu Juristo. Jadi itu memang temennya Alvin Lim? Saya tahu, tapi Ya. nggak kenal. Kalau kenal tuh kan tahu orangnya gimana, Ya. gitu kan, ngobrol. Saya sih nggak kenal deket. Dan Alvin Lim juga menurut saya, dia bilang teman intim tuh teman intim dari mana gitu kan. Nggak tahu, temen itu yang bilang dia kalau nggak salah kan ya? Iya. Temen itu berarti kan pernah kenal dekat gitu? Makan bareng aja nggak pernah. Hangout bareng aja nggak pernah. Saya nggak pernah ke rumah dia. Dia pun nggak pernah ke rumah saya. Cat aja anaknya nggak tahu itu siapa. Oke, tapi kenal? Tahu, kalau saya tahu dia. Jadi dia itu suka referensiin klien kan ke LQ. Iya. Nah, jadi yang kemarin LQ itu adalah law firm-nya Mas Alvin Lim ya? Iya, LQ Indonesia Law Firm. Iya, law firm-nya Alvin Lim. Jadi yang terjadi itu sebenarnya si Juristo ini ada kasih referensi klien ke LQ, namanya Bu Maria Jenny. Oke. Bu Maria Jenny ini kasih kuasa ke LQ untuk lawan RSO, investasi gagal bayar mahkota. RSO tuh Pak? Rumah sakit? Raja Sabta Oktohari, Oke. yang anaknya Osman Sabta Udang. Mhm. Iya, itu kan ada gagal bayar ya, yang dipegang kasusnya, yang dipegang Oke, intinya Alvin Lim. itu klien itu adalah Iya, menuntut pengembalian dana. mulai dana, Iya. oke. Karena uangnya nggak kembali kan, mau Iya. minta. Kan Pak Alvin juga selain Itu investasi? investasi gagal bayar. Kan Oke. Pak Alvin emang pegang banyak perkara investasi gagal bayar Oke. kan. Nah, Bukan Indosuria nih berarti ya? bukan, ada Oke. lagi mahkota. Nah, jadi Juristo ini mereferensikan klien Bu Maria Jenny ini. Nah, dari situ, itu pun lawyer fee, kita hanya terima 100 juta, sementara 50 jutanya kita kasih ke Juristo untuk referral fee-nya dia. Oke. Dan itu bukan cuma satu Oke. kali. Jadi dia kan suka referensiin klien ke kita kan. Dan bukan cuma satu klien, jadi itu ada beberapa kali klien dia bawa. Nih, ini saya ada bawa bukti transfernya nih. Boleh saya? Boleh. Itu yang transferannya dari Bu Maria Jenny 150 juta. 50 jutanya dia
ambil, Juristo ambil, kita transfer ke Juristo karena Juristo waktu itu bilang titip Ambil fee. tuh minta apa? Titip fee. Oh, titip fee. Karena dia mereferensikan klien kan. Oh, jadi terima Alkyun terima 100 juta. Iya, itu untuk Iya. lawyer fee. Oke. Dan ini tuh perkara udah, kalau sekarang kan udah 3 tahun berjalan ya. Hasilnya? Itu pun perkara kita urus. Nah, ada satu kali waktu perkaranya udah mau damai, udah mau selesai nih, udah mau dibayar. Waktu Berapa itu sih? ada, kalau kerugiannya Bu Maria Jenny ini sekitar 17 miliar. Oh, banyak ya? Iya, dan LQ punya bagian sukses fee di sana 15%. 15% dari 17 miliar. Yang itu it means sama dengan berarti 2,55 miliar. Iya, sekitar segitu. Iya, Dua 2,5 eman. miliar ya. Iya, 2 eman. Iya. Itu perkara kita urus loh, bukannya kita nggak urus loh. Iya. Ini kalau Dan misalnya... itu sukses, dibayar nggak? Itu sudah ada pertemuan mau dibayar. Kita bukannya nggak kerja, ini sampai masuk kemana-mana loh. Iya, ini iya, ada di iya, majalah, iya, ada iya, di berita kan, Iya, di Detik. Iya. Itu waktu itu udah ada pertemuan mau dibayar dan Bu Maria Jenny juga udah setuju. Oke. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Bu Maria Jenny ini cabut kuasa. Nah, Oke. ketika cabut kuasa, Pak Alvin tanya dong sama Juristo ini, bro, ini cabut kuasa. Nah, jawabannya Juristo nih masih pura-pura nggak tahu nih, ini 10 Oktober kan kliennya cabut kuasa. Tiba-tiba Oke. cabut kuasa loh, padahal udah mau damai sama kita loh, dan dia udah mau. Udah mau dibayar. Udah mau ya? udah setuju nih, udah oke, tinggal Iya. proses aja, dia udah Iya. oke. Tiba-tiba cabut kuasa. Terus Pak Alvin kan ngoceh-ngoceh kan setengah jalan, gue udah kerja keras malah cabut kuasa. Pak Alvin kesel dong, maksudnya dia udah kerja keras ini tuh 3 tahun gitu loh, bayangin. Lawyer fee 100 juta, kita pakai buat bensin, pakai buat belum lagi diserang balik selama 3 tahun. Ya kalau mau dibilang tekor ya itu tekor loh. Terus Oh, jadi 100 juta tuh malah rugi. sebenarnya kalau mau dibilang tekor ya tekor. Cuman kan kita kalau Pak Alvin kan orangnya komit kan. Ya. Udah ambil perkara ya dijalanin Iya. gitu meskipun minus-minus ya udah gitu kan, tetap dia komit. Tapi Tahu kan ini juga nanti kalau berhasil ada sukses fee 2,5 betul, miliar iya ya. sebenarnya dia ya. Nah, ketika ditanya ke Juristo ini dia bilang nih 10 September. Saya lagi di Makassar, Bang. Coba nanti saya tanyakan ke MJ-nya, Bang. Saya yang kenalkan MJ ke Abang. Saya berhak tanya apa alasannya, Bang. Thank you. Dia pura-pura nggak tahu nih. Ya kan, ini ada bukti chatnya. Kalau mau cek aslinya, saya ada handphonenya Alvin Lim juga di sini, bisa cek. Ini chat beneran gitu, bukan yang ngadi-ngadi. Iya. Nah, itu 10 Oktober kan. Yang lucunya gini. Ini kan Raja Sabta Oktohar ini ulang tahun 15 Oktober kan. Nih, di Instagram nih orang-orang ngucapin ke dia nih. 15 Oktober, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Lalu, ini selama proses itu tuh maksudnya si Juristo ini masih bermulut manis sama saya, masih WA-nya masih baik-baik sama saya, masih kayak ini gimana Pak Alvin di sana, dititipin uang nggak, kasihan apa lalala gitu. Terus ada waktu itu juga WhatsApp yang Lalala tuh hoax. maksudnya apa? masih manis Oh, sama saya. bla bla bla. Saya pikir lalala tuh nyanyi ya bagaimana lalala. Masih manis-manis. Biar nggak tegang ya. Terus masih manis tuh apa dari Masih raut manis. mukanya, apa pembicaraannya? Masih WA seolah-olah mendukung Alvin Lim. Ya kan? Seperti contohnya? Seperti contohnya nih, ada waktu itu chat Alvin Lim yang mengatasnamakan Alvin Lim minta uang. Katanya dia di penjara minta uang, nggak ada kontak, nggak ada pegang nomor handphone siapa, dia minta uang gitu. Terus Juristo ini komen, iya kurang ajar ini orang-orang masih dimanfaatin juga buat nipu orang. Seolah-olah kayak mendukung Alvin Lim gitu kan. Emang Alvin Lim minta uang sama siapa? Enggak, itu hoax. Itu Hoax, hoax. hoax, Itu ya. ada beredar Ada berita di luar hoax, lah, iya. Alvin Lim minta uang. Betul, padahal itu hoax kan. Iya. Alvin Lim nggak pegang HP di dalam, gimana bisa Nah, ini? tapi dia bilang katanya Alvin Lim masih mengendalikan semuanya di dalam tahanan pakai handphone. Bener nggak sih kalau masalah ngomong gitu ya? Betul. Nah, gimana Tanya aja sama kalapasnya, emang boleh. Gitu ya? Emang boleh. Mhm. Terus masih baik-baik nih, tanggal 24 Oktober kita demo. Dia masih kirim nih, seolah mendukung kan. Ini tanggal 15 Oktober. Oke. Alvin Lim ditangkap. Ini kan terakhir kabarnya dari dia kan dia akan tanya ke MJ. Alvin Lim ditangkap tanggal 18 Oktober. Oke. Tahu-tahu 21 Oktober dia bikin rilis ini. Selamat ulang tahun sahabatku Raja Sabta Oktohari yang ke-47 tahun. Ini tanggal 21 Oktober. Saya bingung ini kenapa dari 15 Oktober ulang tahunnya RSO kenapa
bikin rilis seminggu kemudian. Ada apa ini? Kenapa bikin rilis setelah Alvin Lim masuk? Oke, artinya? Dia kan tahu Maria Jenny itu berseberangan sama RSO gitu loh. Berlawanan secara hukum. Iya. Dan dia merapat ke sini kan. Oke. Kita perlu tanyakan gitu, konsistensinya orang ini tuh gimana, dan ini di sini ada Maria Jenny maksudnya. Di sini kan Maria Jenny kan lawannya ini nih. Oke, Maria Jenny-nya mana sih? Maria Jenny-nya nggak ada. Nggak ada. Nah, ini siapa nih? Ini saya nggak tahu. Tapi ini Juristo. Oke. Nah, tapi yang jelas dia tuh ada kirim somasi. Kan kita juga maksudnya ke klien cabut kuasa ini kan kita, loh ini gimana, kita udah kerja kok. Kenapa tiba-tiba cabut kuasa? Kita tanyakan ke Juristo. Kita juga bersurat somasi sama si Maria Jenny kan, Bu Maria Jenny. Bukan apa, LQ berkirim somasi. Lalu dibalaslah pakai law firm-nya Juristo. Dia kirim surat somasi, balasan somasi. Oh, jadi sekarang ibaratnya law firm-nya atau kuasa hukumnya Maria Jenny ini adalah Juristo. Iya. Oke. Dibalas intinya dari surat balasan ini apa intinya? Intinya adalah dia bilang, oh ini kita sama pokoknya Pak Raja Sapta itu udah mengembalikan, udah apa gitu. Terus jadi sekarang Pak Raja itu udah balikin sudah ke Maria Jenny? Dibilang di situ sudah ada perdamaian. Iya, udah ada perdamaian. Iya. Maksudnya saya jadi ya aneh kan, ini kenapa lo kliennya lu yang referensiin kok tiba-tiba kok kliennya lu ambil balik. Berarti kan ini sekarang dia posisinya sebagai lawyer kompetitor dong. Dan dia melakukan ini semua, apa yang dia lakukan semua di podcast kemarin itu diduga hanya untuk black campaign, untuk menjatuhkan reputasinya Alvin Lim. Karena dia sekarang kliennya ini ada sama dia gitu, dia ambil balik kliennya padahal dia yang referensi ke LQ gitu. Tapi sekarang dia balik menyerang LQ. Oke, ini ada, saya bacakan ya. Jawabannya bahwa fakta perdamaian yang rekan klaim terjadi usaha rekan pertemuan tersebut pada tanggal 11 Maret, setelahnya tidak ada pembicaraan lanjutan sama sekali. Bahkan yang terjadi dalam proses selanjutnya tidak terlihat usaha rekan tuh maksudnya LQ ya berarti? Rekan untuk melakukan mediasi kembali. Nampak pula dari jejak digital pernyataan rekan yang selalu menyerang kehormatan Bapak Raja Sapta Okto. Bahwa kesepakatan perdamaian terjadi atas kebesaran hati Ibu Maria Jenny dan keluarga, atas kemurahan hati dari Bapak Raja Sapta Okto, di mana kedua belah pihak telah menyadari bahwa suatu risiko investasi yang terjadi pada siapapun. Dan klien kami sangat bersyukur atas kemurahan dari Bapak Raja Sapta, walaupun tidak terlibat langsung dalam perusahaan, tapi menjaga nama besarnya. Oke, dan sampai rela membantu menyelesaikan masalah ini, sampai membantu menggantikan kerugian dari klien kami. Jadi intinya apa nih maksudnya? Jadi dibilang sudah damai kan, padahal waktu itu sudah perdamaian maksudnya sudah dibayar apa nih? Ya intinya ada perdamaian sama mereka. Sudah dibayar? Saya nggak tahu pasti ya sudah dibayar atau enggak. Tapi kalau dari isi surat ini kan perdamaiannya jadi sama mereka kan. Padahal awalnya sudah mau deal sama LQ. Jadi intinya LQ tidak bisa mendapatkan sukses fee 15%. Iya, padahal kan udah mau deal, udah mau damai, tapi tiba-tiba cabut kuasa, ini ada apa ini? Lalu sama dia. Oke, dan habis itu kemarin dia bicara soal mafia asuransi. Iya. Jadi itu kan kalau yang kita duga apa yang dia lakukan itu ya untuk, kan sekarang dia lawyer kompetitor, ya untuk jatuhin aja gitu, untuk saingan. Oke, nah kita bahas satu-satu ya berarti yang diomongin dia. Coba apa ya gue kira-kira. Oke, dia bilang katanya dulu Alvin Lim, seingat saya ya, koreksi kalau saya salah ya, Alvin Lim itu dulu punya anak buah, punya jaringan, di mana dulu ada indikasi ada satu praktek kegiatan mafia asuransi ya dari beberapa banyak pihak yang modusnya adalah mencari orang-orang yang ibaratnya dia tidak pernah keluar negeri dan dibuatkan data KTP dengan nama baru, dibayarkan premi asuransi, dibuatkan polis, dia dibayar untuk pura-pura sakit, minum susu basi atau mie instan basi. Setelah itu dia diare, dia masuk rumah sakit, dibayar 1,5 juta per hari, tapi nomor rekeningnya semua ATM-nya dipegang sama si investor ini, yang pada saat itu juga berarti tertuduhnya Alvin Lim dibilang melakukan itu. Dan nanti dia 8 hari, misalnya 8 hari di rumah sakit, dapat penggantian dari beberapa polis, jadi misalnya berapa puluh juta,
ya masuk ke investor itu. Sedangkan orang yang sakit itu dibilang katanya cuman dibayar ya 1,5 juta per hari. Jadi 12 juta lah per 8 hari. Gitu. Tapi keuntungannya sisanya dari margin beberapa polis yang diklaim itu. Nah, itu gimana tanggapannya? Dia seolah-olah membongkar masa lalunya Alvin Lim ya. Iya. Mau bongkar. Saya bongkar. Oke, jadi bongkar-bongkaran nih. Nih, saya bawa nih. Bongkar. Saya bawa nih karir jurnalnya Alvin Lim nih. Tebel. Menurut dia Alvin Lim mafia asuransi kan, kita buktikan. Ya. Jadi Alvin Lim ini dia kan mengawali karirnya di dunia perbankan ya. Saya sih nggak habis pikir, maksudnya, aduh ngomong-ngomongannya dia itu. Kita mulai dari mana ya? Saya kasih buku ini dulu deh buat Mas Uya. Ini buku karangannya Alvin Lim, judulnya The Big Green Machine. Waduh, saya sedih banget terimanya nih, kata bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ya? Bahasa Inggris. Ya. Ini bacanya bakal lama nih saya. Oke, kenapa nih? Ini buku karangannya Alvin Lim, buku yang bukan karangan sih, maksudnya ya itu tulisannya Alvin Lim. Buku ini mengajarkan tentang bagaimana caranya berinvestasi. Iya. Nanti Mas Uya baca deh, ada nggak di situ cara-cara praktek mafia asuransi? Ya nggak mungkin juga dong, namanya cara mafia asuransi dibuat buku kan, ibaratnya kayak bunuh diri dong. Ya kan dia tuduh begitu kan. Sekarang gini, Alvin Lim itu dia tuh ex-banker gitu, gimana caranya dia ngapain dia itu gitu loh. Kalau kita bicara soal karir kan, Alvin Lim ini udah sangat cemerlang ya dari sejak dulu dia masa kerjanya di bank gitu loh. Ini kalau bisa dilihat, ini ranking 1 terus dia penjualan. Ranking 1 penjualan. Jual apa nih? Jualan di kartu kredit. Kartu kredit? Iya, di Amerika. Oh, dia pernah tinggal di Amerika? Dia di Amerika 10 tahun. 10 tahun apa berapa tahun sih? Pokoknya dia lama lah di Amerika lah. Saya nggak pernah ketemu ya. Ya kan saya di Amerika juga. Cuman nih, beda ya ceritanya. Payslip-nya aja, ini 28.000 per 2 minggu. Oke. 28.000. 28.000 USD. Iya. Berarti bayar pajaknya gede dong di sana dong. Iya. Maksudnya gimana ya orang dengan udah profil begini masih main asuransi yang begitu tuh gimana gitu loh, ngapain dia pakai cara-cara yang... Nah, artinya yang dikatakan Pak Juristo itu bohong, fitnah, dan hoax dong? Betul. Nah, artinya dia ngarang dong? Betul. Tidak berdasar? Betul. Kenapa nggak dilaporin dia ke polisi? Aduh. Kan berarti kan fitnah, bener Mas? Kalau kita merasa difitnah, dicemarkan, apalagi ini udah tuduhan yang serius nih, nggak main-main nih. Kenapa nggak laporin polisi? Saya sih mengagumi sosok presiden kita Bapak Jokowi yang terhormat. Dia dibilang PKI, dia dibilang ijazah palsu, tapi nggak ada tuh dia ngelaporin karena dia tahu posisinya dia tuh lebih tinggi daripada orang-orang itu. Ya, tapi kan kita negara hukum. Maksudnya dalam arti kata gini, kalau saya nih, saya pribadi, saya juga tahu apa yang harus saya laporkan, apa yang tidak harus saya laporkan jika saya difitnah ya. Tapi kalau udah suatu tuduhan yang serius, udah ke kayak saya dituduh seperti Alvin Lim, saya sih pasti akan laporin. Karena udah keterlaluan, kalau itu apa bohong, itu kan keterlaluan, kayak udah menjatuhkan bukan hanya harga diri saya, tapi keluarga saya, harkat martabat saya. Saya laporin dan sekuat tenaga sampai gimana pun dia masuk penjara kalau dia emang bohong gitu. Yang laporin kan mesti Alvin Lim balik lagi. Iya. Gimana sekarang dia Alvin Lim bisa lapor, orang yang masih ada di dalam? Justru itu yang jadi pertanyaan. Kenapa Juristo ini baru muncul setelah Alvin Lim ditangkap? Masuk penjara. Okay. Iya. Ini lihat aja bukti WA-nya sama saya masih baik-baik kok. Dia masih seolah-olah so manis, mendukung Alvin Lim gitu. Tapi ternyata di balik itu semua dia menusuk kita dengan somasi balik ini. Tanggapan somasi balik dan pernyataannya di media. Sekarang gini, kalau pernyataannya dia semua itu benar, laporin aja polisi. Ngapain dia bikin konten? Apa tujuannya? Apa tujuannya? Kalau bukan untuk black campaign dan menjatuhkan reputasi. Dan bukan cuma reputasinya Alvin Lim aja yang dibunuh, karakternya Alvin Lim aja yang dibunuh. Tapi dengan keluarganya, dengan istri, dengan anak, dan sama LQ-nya juga dihancurkan. Ya, artinya berarti saya dibohongin juga kemarin. Tapi saya sih tidak bersebut. Karena kan saya kan juga terakhir bilang, bukan berarti saya membela dan mempercayai Mas Toto, kan saya bilang begitu kan. Karena biar gimana pun selanjutnya kebenaran yang kemudian harus hukum gitu. Tapi kalau sampai dia ngebohongin saya juga, saya akan laporin nih. Iya bisa. Iya. Bisa. Pakai LQ. Boleh. Pakai LQ. Bayar nggak saya?
Hah? Gratis dong. Iya dong. Kita ngobrol nanti soal itu. Terus intinya gini, sama satu itu berarti itu dibohong dan hoax gitu ya. Iya. Nah, satu lagi yang tuduhan yang paling serius menurut saya nih, saya jadi ingat nih karena waktu saya mendengar cerita itu kalau sampai itu benar adanya gitu. Saya geleng-geleng, saya juga pengen gitu loh, dapat duit 40 miliar gitu kan. Dia cerita nih, ini koreksi kalau saya salah ya. Kalau nggak salah ada modusnya lagi, Alvin Lim mencari seseorang yang bujangan. Dia tidak punya istri dan diganti namanya jadi Budi siapa gitu. Budi Sulaiman, ya. Terus tiba-tiba dia bikinin paspor, diberangkatkan ke Singapura, diberikan produk dan polis, 5 asuransi, dan dia itu bulan Maret atau bulan April dan pulang ke Indonesia, Agustus dinyatakan meninggal dunia dan ada surat kematiannya. Dan pada saat itu diklaimlah asuransi dan Mbak Fiorucci yang dibilang katanya mengubah atau membuat resume medisnya sehingga dia terlihat seperti serangan jantung. Terusnya juga akhirnya ahli warisnya pun katanya tertulis itu adalah Mbak Fiorucci, ahli waris dari si orang meninggalnya Budi Sulaiman ini. Dan akhirnya totalnya hampir 40 miliar atau 40 miliar itu uang diterima oleh ahli waris Budi Sulaiman yang itu namanya adalah Fiorucci. Kemarin dia nunjukin apa sih ada nih saya kasih tahu ada di sini nanti saya kasih deh. Iya. Ya, gimana tanggapannya itu? Itu kan tuduhan yang nggak main-main, menurut saya tuduhan yang kalau sampai itu bohong sih itu fitnah yang kejam menurut saya sih. Sekarang gini Mas Uya. Iya. Kalau bener ada 40 miliar, Iya. buat Mas Uya aja deh. Ya mau lah saya, asal halal. Saya rela kalau ada 40 Kalau kasih miliar. 40 miliar bisa ditangkap polisi, saya nggak mau juga. Saya rela kalau ada 40 miliar masuk ke saya Iya. kasih buat Mas Uya, buat temen-temen di sini kan, siapa tahu mau nambah apartemen lagi di sini kan, Iya, gitu. iya. Ya, lu pada nggak kerja lagi gue. Dapat setengah miliar, lu pada kabur dari sini. Ya, gimana? Maksudnya apa? Jadi itu kira-kira gimana? Karena yang dikeluarkan adalah polis-polis asuransi, ada namanya Mbak Fiorucci, di situ ada bukti-bukti. Masih nyimpen nggak? Masih ada nggak? Coba kita lihat aja ya, nih ya. Nah, nih, kayak gitu. Sekarang gini, dia kan di podcast kemarin dia bilang dia agen asuransi, agency director. Iya. Pasti punya banyak dong data-data klaim dari nasabah. Iya. Punya juga polis-polis asuransi dari nasabah. Sementara saya bukan agen asuransi. Jadi apa yang berkas dia bawa itu bisa aja ya dari dia gitu, dia yang bikin. Jadi dia memasukkan data kemarin tuh. Ya saya nggak tahu dia memalsukan data atau dia pakai data orang yang beneran klaim gitu kan. Namanya agen asuransi pasti punya dokumen dong. Bisa aja dia bawa gitu kan. Dia bikin-bikin seolah-olah saya jadi ahli waris. Lagi pula saya jadi ahli waris sih saya nggak paham nih. Gimana konsepnya saya jadi ahli waris terhadap orang yang nggak saya kenal gitu loh. Sekarang kenal aja enggak. Hubungan keluarga aja juga nggak ada. Gimana bisa saya jadi ahli warisnya orang itu gitu loh. Di asuransi itu kan ada namanya prinsip insurable interest. Itu adalah insurable interest, kepentingan untuk mengasuransikan. Iya. Jadi untuk mengasuransikan sesuatu itu, misalnya untuk jadi ahli waris itu harus ada kepentingannya. Iya. Sekarang saya dengan Budi, yang dia bilang Budi itu, apa kepentingannya? Apa ada hubungan darah? Ahli waris itu kan harus ada. Nah justru itu yang jadi keluarga. pertanyaan saya, Iya. gitu kan. Ahli waris kan harus ada keluarga, harus hubungan keluarga. Ini saya hubungan keluarga nggak ada. Emang harus hubungan keluarga? Ini di sini ada agen asuransi, mungkin nanti Kalau bisa misalnya jelasin. orang yang nggak punya keluarga gitu, sebatang kara, mungkin nggak dia ngasih ahli waris ke, misalnya nih, Inoko, karyawan saya kan sebatang kara nih, cewek nggak punya, ya anak nggak punya, terus dia meninggal nih, tapi nanti dulu tunggu kasbon lunas, jangan meninggal sekarang. Terus dia punya asuransi, ahli warisnya kan nggak ada tuh, nggak punya keluarga, mungkin nggak dia ngasih ke Nisa nih? Saya kalau soal itu saya nggak tahu ya, soalnya saya bukan orang asuransi, tapi setahu saya ahli waris itu harus keluarga. Sekarang kalau saya bukan keluarga, kalau saya bukan keluarga dan saya nggak ada, nggak punya keluarga, nggak punya keturunan gitu. saya nggak tahu, soalnya saya bukan agen Coba asuransi. kasih yang ahli asuransi, tolong kasih komen ya, kasih penjelasan saya juga. Ini ada agen asuransi, ahli Iya. asuransi di sini Iya, mungkin iya. nanti bisa. Itu Anda bisa ngobrol Iya. ya. Oke. Gimana saya bisa jadi ahli warisnya dia? Keterikatan secara ekonomi nggak ada, dia bukan karyawan saya bukan ininya dia, keluarga juga
bukan gitu kan. Sekarang mohon maaf, bukannya saya rasis ya. Iya. Kalau di foto itu kan kelihatannya orang itu kan orang Indonesia asli ya. Iya. Kulitnya coklat, matanya besar. Nah, Emang ada Indonesia palsu? Kenapa? Ada Indonesia asli, ada Indonesia palsu. Bukan maksudnya kan Iya, iya. secara ras gitu, kita Oke, bilang oke. secara Ada ras. pribumi lah ya. Iya, nah sementara saya kulitnya terang, matanya sipit begini. Iya. Gimana saya bisa ada hubungan keluarga sama orang ini gitu Iya. loh. Itu kan ya ngaco punya udah ngomongannya. Ya, oke. Jadi nggak, itu berita bohong gitu ya? Bohong lah, itu kan ya yang tadi saya bilang itu diduga cuma black campaign untuk Untuk menjatuhkan, apa? Nah. untuk menjatuhkan kredibilitasnya Alvin Lim, untuk membunuh karakter Alvin Lim dan keluarganya dan Oke. LQ-nya. Oke. Karena sekarang ini posisinya dia, ingat loh, sebagai lawyer kompetitor. Nggak tahu juga ini lawyer beneran apa enggak, soalnya di Dikti masih semester 4 sih. Oke, gimana maksudnya di Dikti jadi semester 4? Maksudnya? Iya, ini kalau kita cek sekarang PD Dikti? PD LL Dikti, ketik namanya Juristo, itu akan muncul nama dia di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Gunung Jati masih semester 4. Kayaknya saya daperin juga. Oh, berarti belum selesai? Belum selesai. Coba Pak Risto kasih tanggapan, apakah benar belum Nih. lulus dari kuliah hukum? Jadi ini hati-hati juga untuk masyarakat. Ini kalau orang belum ada legalitas lalu Iya. ngaku jadi lawyer itu gimana gitu loh. Iya, pasti akan saya berantas kalau itu sih. Iya. Terbukti saya juga, sekarang kemarin kan apa yang saya lakukan, saya perjuangkan juga begitu. Saya berantas kalau lawyer-lawyer palsu. Iya, Coba ini cek, mah. ada nggak di LL Dikti? Di Juristo. Atau Rasman dulu, Rasman ada nggak? Cek dulu semua Rasman sampai itu. Ya. Alvin Lim bisa dicek nggak di LL Dikti? Bisa, cek Coba aja cek Alvin Alvin Lim. LL Dikti. Cek aja Alvin Lim. Habis itu Juristo, habis itu Rasman. Boleh dong, kan ngecek semua ya kan? Kan ada Rasman Hadi, Rasman. Alvin Lim. Alvin Lim ALVIN spasi LIM. L5 aja. Volvo ya? Iya, Volvo Alvin Lim. Volvo, Mercedes. Kalau Alvin Lim ada jelas. Lawyer-lawyer kita juga lawyer LQ semuanya jelas ada BAS, Dari- sudah lulus SH. Tapi kalau itu kan dipertanyakan, apalagi dia nih somasi aslinya dia. Ada Alvin Lim, Ibnu Khaldun apa di mana coba? Di universitas mana? Ada nggak? Gunung Jati Gunung Jati. Gunung Jati ada, Alvin Lim. lulus kan? Coba Juristo. Coba cek Juristo. Terus screenshot langsung biar kamu Oh iya, bisa kalau yang editing. Alvin Lim lulus. Iya. Surya Utama nggak ada di Dikti. Ya kan belum ada aturan. Iya, karena gua kan lulusnya tahun 99. Tuhan Dulu awal. Tapi kasih lihat dulu dong ijazah Surya Utama. Oke, Iya benar. ada. Ada. Gunung Jati juga kan? Gunung Iya. Jati. Oh, salah satu kampus nih, Alvin Lim Iya. sama Juristo. Makanya. Berarti teman intim dong, bener-bener teman intim dong, orang satu kampus. Ada, lulus nggak? Belum. Semester 4. Semester 4. Nah, gimana nih Pak Juristo nih, ada tuduhan serius nih dari Fiorucci bahwa katanya diduga ya, Iya, Pak Juristo belum lulus kuliah hukum. iya. Bukan saya yang ngomong, Dikti yang ngomong. Dikti ngomong nih. Karena kalau emang ini benar juga nih, kalau ini benar, karena kalau saya siapapun ya, kalau ada advokat yang berpraktek tapi ternyata sarjana hukumnya palsu atau segala macam, ya saya pasti berantas juga demi kebenaran keadilan. Surya Utama. Pilih saya jadi presiden. Rasman cek juga kan? Rasman boleh cek abis ini deh. Oke, nah oke ini. Iya. Nah terusnya, Iya, jadi kan Juristo ini kalau saya lihat ya maunya ikut-ikutan Alvin Lim. Alvin Lim kuliah hukum, dia ikut kuliah hukum. Tempatnya sama lagi. jadi Gitu dia ada kan. kelasnya Alvin Lim. Adik kelasnya. Oke, Terus Alvin Lim jadi pengacara asuransi, dia ikut jadi pengacara asuransi. iya. Terus Alvin Lim jadi pengacara investasi bodong, dia mau ikutan juga jadi pengacara investasi bodong. Ini buktinya yang tadi klien Maria Jenny itu kan mau diambil lagi kan? Iya. Jadi menurut lo apa? Kenapa? Ya saya nggak ngerti antara dia terlalu terpesonanya sama Alvin Lim atau terlalu mengidolakan sampai mau mengikuti sebegitunya, tapi dengan cara kompetisinya yang nggak sehat gitu loh. Oke. Nah, sekarang gini. Apa perasaan Fiorucci waktu dibilang kemarin jadi penjahat asuransi? Bener kan? Bisa dibilang jadi penjahat kan kalau itu bener kan? Sampai membuat orang pura-pura meninggal, mengeraup keuntungan 40 miliar. Berarti kan uangnya masuk ke Fiorucci sebagai ahli waris pada saat itu kan dibilang. Apa perasaannya? Sekarang saya sih bingung sama orang ini. Kalau memang dia bawa bukti, dia punya bukti, ngapain datangnya ke Mas Uya? Emangnya Mas Uya kantor polisi?
Ya, atau mungkin orang sekarang lebih percaya sama saya dibanding ke polisi. Kan dia Mungkin, lawyer. ya. Tapi kalau saya lebih percaya polisi lah. Dia Tapi saya percaya lawyer. Tuhan lah. Iya, dia kan Iya, lawyer. iya. Lapor lah itu. Iya. Kenapa malah bikin ribut gitu, bukannya lapor. Bawa bukti kok ke Mas Uya, bukannya lapor. Ya. Lagian kalau misalnya dia kemarin kan ada juga nuduh saya merubah Ya. rekam medis. Betul, karena sebagai pernah jadi perawat ya katanya. Iya. Sekarang gini, Mas Uya, rekam medis itu apa sih? Nggak tahu saya. Catatan medis seorang pernah sakit apa aja, mungkin itu kali ya. Iya, kalau di rumah sakit kan ada rekam medis tuh ada. Jadi rekam medis itu catatan lengkap si pasien ini perawatannya hari-harinya gimana gitu Iya. kan. Itu tuh detail, catatan mendetail. Day by day ya. Iya, day by day dia makan, dia sakit, keluhannya apa hari itu, terus hasil pemeriksaan fisiknya gimana, hasil pemeriksaan apa? Tanda-tanda vital gimana, masukan nutrisinya gimana, cairannya gimana, hasil lab darahnya dia ada di situ semua, terus hasil rongsennya semua ada di situ. Itu tuh kompleks. Dan gimana saya bisa merubah itu semua? Sementara ya saya memang pernah sekolah Iya. perawat. Tapi dulu aja ketika saya masih pendidikan, saya ketika ada tugas saya nggak boleh loh bawa rekam medis pasien ke rumah. Keluar ya. Dan menurut Permenkes juga memang rekam medis itu milik rumah sakit, nggak bisa diminta. Yang ke pasien itu hanya resume medisnya, hanya bukti ringkasan satu lembar dari dokter itu. Ringkasan dari catatan medis yang lengkap, bisa setumpuk ini juga atau bisa lebih banyak lagi gitu loh. Sekarang pertanyaannya gimana saya bisa merubah kalau saya nggak kerja di rumah sakit. Gimana bisa saya masuk ke dalam situ untuk merubah? Dan lagi pula kalau katakanlah saya masuk ke situ, itu kan rumah sakit itu kan kerjanya sebagai tim. Nggak mungkin cuman pasien dirawat dengan satu dokter dan satu perawat. Itu perawatnya ada banyak, dokternya ada banyak, ada dokter umum, dokter spesialis, dokter penanggung jawab. Itu semua kan mereka bekerja sama. Gimana bisa saya merubah rekam medis yang sebegitu kompleks, sementara saya nggak bisa masuk ke situ gitu loh. Dan itu kan kalaupun sudah selesai gitu, katakanlah sudah selesai, itu kan disimpan sama bagian rekam medis namanya di rumah sakit. Ya. Gimana bisa saya ngubah-ngubah rekam medis itu? Emangnya saya yang punya rumah sakit apa? Ya. Sekarang kalau misalnya dia bilang saya memalsukan atau saya merubah, pembuktiannya kan gampang. Mana pasiennya, mana rekam medis yang benar, mana rekam medis yang saya ubah, mana dokternya. Tinggal dihadirkan kan? Kan gampang pembuktiannya. Laporkan aja kalau memang yang dia tuduhkan itu benar kan. Tapi dia kan bukannya lapor malah koar-koar di Uyak-uyak. Iya. Uyak-uyak. Kan apa tujuannya kan? Iya. Polisian resort uyak-uyak. Nah, pertanyaan saya juga nih, jadi menarik nih sebaliknya. Kalau kamu merasa itu dirugikan dengan pernyataan dia yang mengandung unsur kebohongan, kenapa juga nggak ngelapor ke polisi, malah datang ke saya? Apa kamu lebih percaya sama saya? Sebenarnya ini kan beritanya baru kan. Baru banget dan heboh. Sebenarnya kita juga mempertimbangkan Iya. untuk hal itu Iya, gitu. iya. Tapi ya balik lagi ini kan karena masih baru, itu masih kita pertimbangkan. Tapi saya juga gimana ya? Kita nih udah banyak urusan. Capek sebenarnya saya nanggapin ini Kan juga. LQ kan law capek firm ya, gitu maksudnya loh, iya. ibaratnya banyak membela orang-orang, kasus-kasus orang. Ini membela diri sendiri kan lebih gampang gitu. Laporin aja langsung udah. Itu masih dalam pertimbangan kami loh, bukan berarti bukan berarti kami menolak gitu. Ya. Cuman kan ini pertanyaan langsung spontan hari ini. Ya. Kalau hari ini Belum ada. saya masih berpikir, tapi juga sekarang gini ya, ngapain orang beginian kita kasih panggung gitu loh. Iya. Sekarang ini saya Beginian tuh gimana maksudnya? orang yang menyebar hoax ini ngapain kita kasih panggung gitu. Tapi Sekarang kan sudah menodai, menciderai, mencemarkan nama baik. itu tadi yang saya bilang, nggak semua harus ditanggepin loh. Sekarang presiden kita aja dituduh PKI, dituduh ijazah palsu, dia nggak lapor tuh. Maksud saya nggak harus ketika ada ini kita nggak harus langsung bereaksi wah gitu kan. Ya gitu sih. Oke. Intinya masih dalam pertimbangan kami ya, bukan berarti kami nggak mau Laporin. Iya, masih dalam pertimbangan. Cuman yang paling penting itu ya ngapain orang beginian kita kasih panggung dan kita harus keluar energi untuk itu gitu loh. Kalau saran saya laporin. Saran saya. Karena saya kemarin ditipu 100 juta aja saya laporin. Kan orang juga bilang ngapain sih artis 100 juta aja ditipu. Karena saya berpikir bahwa kalau saya tidak laporin nggak ada efek jera. Dan dia nanti akan banyak korban-korban lain yang mengalami nasib seperti saya. Repot ya repot.
Tapi saya memilih untuk pertama kali dalam hidup saya melaporkan orang. Setelah saya dulu sering memaafkan netizen yang saya ringkus, saya maafkan, tapi kali ini saya mau memberikan pelajaran dan efek jerah. Dan buat saya 100 juta kecil mungkin, ya kata orang. Ya, tapi menurut saya bukan masalah 100 jutanya. Masalah keadilan harus tegakkan, dan ini udah mencederai harga diri saya juga. Sejujurnya saya capek sih, karena saya harus sebenarnya ya dengan dia bikin begitu kan, dan saya bikin hak jawab ke sini juga kan ini menyita waktu. Betul. Iya, jadi saya juga capek. Ini aja saya kali ini kan saya berikan hak jawab. Nanti lagi kalau misalnya dia ada bereaksi apa lagi, nyebarin apa lagi, bisa jadi. Saya belum tentu mau kasih hak jawab loh, karena benar. Buat apa kita kasih perhatian dan waktu dan tenaga dan panggung untuk satu orang ini. Nah, saran saya, kenapa nggak konfrontasi langsung? Biar nggak satu-satu bolak-balik, langsung ketemu dia bersedia. Kamu berani nggak ketemu dia langsung? Saya gini ya. Ngomong aja sama dia langsung. Nggak usah di tempat saya, di tempat siapa aja gitu. Atau mungkin kalau mau saya fasilitasi bisa, saya mediasi bisa. Sekarang gini ya, saya bukannya takut dikonfrontasi, tapi lihat aja dari caranya Juristo begini. Kenapa baru muncul sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin konfrontasi saat Alvin Lim masih ada di luar? Belum ditahan. Kenapa nggak konfrontasi saat itu? Kenapa sekarang ketika hanya ada saya dan Kate dan tim yang di belakangnya, kenapa baru sekarang berani? Kenapa gitu loh? Apa Anda nggak berani hadapi Alvin Lim? Harus fair dong. Sekarang Anda tuduh-tuduh Alvin Lim, tapi mau klarifikasinya hanya dengan saya dan Kate. Coba laki-laki kan umur berapa? Kenapa beraninya hanya dengan saya dan anak kecil 15 tahun? Menurut lo dia pengecut tuh dia? Ya bisa dikatakan gitu. Betul pengecut ya. Iya. Bilang dong langsung ke kamera nih. Betul ya. Oke. Tapi berani nggak? Pertanyaan saya, berani nggak? Kapan kalau ketemu dia gitu? Itu buat apa? Buat apa nguras energi? Ngapain untuk membuktikan, ibaratnya langsung aja ngomong, lu pembohong, lu nggak benar, lu fitnah. Lawyer kan? Kenapa nggak lapor polisi? Dilapor polisi kan nanti ada apa namanya, BAP pelapor, BAP terlapor, undangan. Iya, nanti kalau salah atau benar enggak merupakan tindak pidana, itu kan gelar perkara bukan konfrontasi. Ini kan lawyer kan, dia ceritanya lawyer, padahal ini belum lulus, gitu. Kenapa caranya harus konfrontasi? Kenapa nggak lapor aja? Gelar perkara jelas. Kalau dia lapor, kamu mau lapor nggak? Misalnya dia lapor, tapi lapor soal apa gitu? Misalnya dia ngelaporin kamu nih, kamu ngelaporin dia juga? Kalau soal itu sih pasti nanti kami diskusi dengan tim kuasa hukum sih. Ya, karena kan repot nih, ke polisi tadi bilang tadi sama siapa tadi? Panggilan apa? Iya, panggilan. Klarifikasi, BAP, apa segala macam. Iya, gelar perkara. Kalau misalnya ketemu langsung di sini tuh udah nggak perlu repot-repot bolak-balik. Sekarang gini, dia kalau memang mau menegakkan keadilan, dia bukan bikin berisik di podcast, dia lapor. Kalau memang tujuannya untuk menegakkan keadilan. Tapi kan ini apa motivasinya kan? Oke. Mana ini kamera? Pak, siapa Juristo tadi namanya? Iya. Pak Toto atau Pak Juristo, saya tantang untuk Bapak lapor ke polisi kalau memang tuduhan Anda benar. Benar kayak? Iya, ngapain bawa bukti ke sini? Emangnya Mas Uya kantor polisi udah ganti. Jadi kamu marah sama saya dong? Gara-gara saya terima dia gitu. Ya apa? Terus terang aja, terus poin apa? Ya Mas Uya ngapain hoax kayak begitu dinaikin? Nanti kalau misalnya dia ternyata hoax kan Mas Uya kasihan kena juga. Iya, jadi kalau itu hoax, kamu mau laporin saya juga berarti ya? Ya nggak apa-apa juga sih. Cuma kan gue jadi repot kan. Nah, makanya kan dia ini esa aja belum. Iya. Apalagi chat-chatnya nih ada nawarin sejak. Jadi ini orang juga kredibilitasnya perlu kita pertanyakan ya. Kenapa? Satu, dia bilang katanya dia agency director. Nah terus ada lagi dia bilang dia bilang kan dia pemain asuransi kan, mafia juga kan. Iya, dia kan saya kejar juga. Iya. Berarti pernah melakukan hal sama, dibilang iya pernah. Iya. Dan lagi ini juga dia makanya ada dia nih tahu. nawarin senjata nih sama Alvin Lim nih. Dia jualan senjata. Jualan senjata bisa. Senjata terus apa nih? Senjata pistol. Di Indonesia nih. Iya, terus Mas Uya nggak tahu kan, jangan-jangan ini dia pengakuan dia nih. Gue baru tahu dari lo nih. Pengakuan dia nih. Apa coba? Apa yang nggak boleh saya bawa kemana-mana kok. Saya bawa kemana-mana selama di Indo, naik pesawat aja kemana-mana saya bawa senjata ini. Mas Uya nggak tahu kan, jangan-jangan kemarin dia bawa senjata loh. Nggak tahu saya, nggak merhatiin malah. Ya kan, kalau dia hilaf atau apa, salah-salah, nanti ada tragedi gimana? Iya, oke. Ada izinnya kan senjatanya?
Dia bilang ada izinnya. Iya, Nah, dia oke. bilang, saya kan mantan Markus, Bang. Sekarang aja udah punya kartu advokat. Jadi dia udah agency director. Dia bilang dia Markus. Dulunya Markus Ini juga. Markus kiper Indonesia dulu tuh. Apa? Markus siapa? Yang Gigi Amalia, siapa namanya Gigi? Markus Horizon. Markus apa sih? Maklar kasus Ya, kan. saya tahu sih, cuma pernah Iya. nggak tahu aja. Biar belaga lugu, ya. Lawyer-lawyeran bisa, Iya. tapi ya padahal ininya ya belum lulus gitu Iya, kan. Iya. Jualan senjata iya nih, nawarin Alvin Lim senjata beberapa kali sama Apa? Alvin. Nawarin senjata. Nih bukti catnya. Nawarin senjata. Jadi kita juga apa ya? Gimana sih masyarakat Indonesia, tolonglah lihat dulu kredibilitasnya orang ini yang ngomong ini siapa, jelas enggak gitu Ini loh. ke 9 mm nih kan. Iya, kalau ini kan ini saya rasa ini orang Iya. palu gada ini, Mas. Apa aja lu cari segala ada gitu kan. Tapi dia Butuh nggak punya apa dah? restoran steak kan? Kenapa? Nggak punya restoran steak dia kan? Biar Ruci udah pernah makan steak belum? Yang enak. Di Jakarta pernah nggak? Yang enak. Ada rekomen? J-stick. Oh, boleh. Punya saya. Halus banget masuknya. Bukan halus, Kas. Terlalu to the point lah. Ini steaknya yang paling enak di Oh Jakarta. iya, loh, nanti beneran. saya coba. Beneran, Oke. beneran yang terenak di Mahakam. Oke. Ya gitu, jadi kredibilitasnya tuh Iya. perlu kita pertanyakan. Iya. Ini orang nggak jelas gitu loh. Oke. Mafia dia bilang dia kan Iya. dia ngaku dia pemain asuransi. Iya. Markus iya. Terus jualan senjata iya. Nah, sekarang kalau Alvin Lim kan jelas. Ini aja dia dia dapat sertifikat penghargaan dari Willie Brown. Ini wali kotanya San Francisco waktu itu. Oke. Jadi maksudnya ini profilnya Alvin Lim saya bawa nih ke sini nih. Profilnya Alvin Lim mau dia Iya. jatuhkan gitu loh. Iya. Kita lihat aja Alvin Lim ini orangnya jelas gitu loh. Ya. Ini aja Willie Brown aja bilang dia itu udah mengembangkan perekonomian satu kota aja dia udah kembangkan gitu loh. Gimana? Apakah kalau misalnya memang dia bilang Alvin Lim mafia asuransi, masa dia satu kota itu dia bikin jadi mafia asuransi semua? Iya. Ya kan, Iya. kalau kredibilitasnya Alvin Lim jelas, kalau kredibilitasnya dia nggak jelas. Iya. Tapi kan maksudnya dalam arti kata kan sertifikat ini juga tidak bisa menjadikan alat bukti bahwa dia bohong kan? Iya, maksud Iya. saya mau ini sih, maksudnya Alvin Lim nih Backgroundnya. Background checknya. iya. Iya. Ya untuk jadi Vice President US Bank ini juga kan maksudnya ada background check. Kalau pernah melakukan kriminal ya mana bisa sih? Oke. Jadi intinya dia pernah jadi Vice President apa tadi? US Bank? Iya. Artinya dia orang pintar berarti kan? Iya. Oke. Dia kuliah di Berkeley, satu alma mater sama Iya. Sri Mulyani. S2 juga dia Oh, dia Berkeley. iya. Dan S2-nya dia juga dia satu kelas sama Don Powell. Itu kan dulu ketua FDIC atau apa. Pokoknya dia, tapi FDIC itu kalau nggak salah di Amerika tuh semacam LPS. Dia ketuanya LPS. Maksudnya kalau Alvin Lim kan maksudnya kualitasnya udah jelas gitu loh. Sementara ini Juristo ini siapa? Ini diktinya aja begini gitu loh, masih semester 4. Oke. Nah, sekarang berarti ini adalah jawaban dari kamu dan saya pengen kamu ngomong sesuatu mungkin untuk Mas Juristo. Apa yang ingin kamu sampaikan? Ngomong aja nggak apa-apa yang di hati kamu, di pikiran kamu nggak apa-apa. Tapi kalau saran saya mendingan kamu ketemu ngomong, itu juga kalau dia mau sih. Iya kan? Kalau misalnya dia Pak Juristo kita tantang buat mengkonfrontasi langsung, tapi Pak Juristo takut, ya artinya ya kita nggak tahu gitu. Gini deh, Pak Juristo, saya nggak tahu namanya Toto atau apa. Dia bilang kan nama KTP-nya punya Bilang saya banyak. panggilannya Toto kemarin. Dia punya KTP banyak, kita nggak tahu namanya. Nanti sama saya bilang Juristo, sama Mas Uya bilang Toto. Aduh, mau sampaikan apa langsung Pak Juristo di sini? Pasti Pak Juristo lihat, saya yakin. Nggak mungkin nggak lihat orang Uya TV lagi dilihat sama seluruh bangsa Indonesia ya kan? Pak, kalau memang benar tuduhan Anda, nggak usahlah banyak koar-koar, lapor aja udah. Kan pembuktian gampang, mana dokternya, mana resume medis yang dipalsukan, rekam medis yang dipalsukan, mana itu semuanya mana, lapor aja, nggak usah banyak koar-koar gitu loh. Kan kalau koar-koar kan, Anda berarti, ya gimana kalau kita duga kan black campaign aja menjatuhkan, membunuh karakter Alvin Lim dan keluarganya. Dan segala-galanya, dan kemana aja Anda kemarin baru muncul saat Alvin Lim udah ditahan gitu loh, dan mau konfrontasi hanya dengan saya dan Kate gitu. Itu kan ya gentle nggak sih, laki-laki kan, udah umur berapa gitu. Jadi
ini tuh kalau mau berkompetisi yang sehat lah. Jangan begini, sesama lawyer kok. Nggak tahu sih lawyer. Iya, iya. Lawyer apa bukan? Ya itu sih intinya. Iya. Udahlah, stop lah. Nggak usah ngadi-ngadi. Oke. Tantangan mungkin buat Pak Juristo? Kalau Anda mau menegakkan keadilan ya lapor. Jangan bikin rusuh. Anda mau jadi lawyer apa mau jadi entertainer? Oke. Marah kamu berarti sekarang? Jujur? Kalau dibilang iya sih. Iya, kesel. Iya, ngapain dia ngadi-ngadi begitu kan? Oke, tanggapan Alvin Lim apa? Kapan terakhir nengok? Pasti udah dengar soal ini juga dong? Ya udah. Apa katanya? Alvin Lim kan memang banyak diserang juga sih. Maksudnya ini bukan Iya. serangan pertama dia. Sebelumnya juga ada banyak fitnah lah. Iya. Sampai difitnah juga katanya gay. Pernah pegang-pegang iniannya orang gitu kan. Loh, saya baru dengar tuh. Ya itu pernah. Gimana tuh? Pernah. Ada? Ada, Baru- itu baru pas dengar. masih di luar. Katanya dia gay. Alvin Lim gay. Iya, pegang-pegang itunya orang. Cowok. Ya Alvin Lim juga. Ya udahlah, udah sering diserang. Kayak apa sih? Itu saya baru dengar Alvin Lim dibilang gay. Iya pernah itu. Udah banyak serangan gitu, dan sekarang juga maksudnya dengan dia ditahan juga serangan nggak berhenti. Ini sama saya, sama Cat ada kan. Cat dibilang dicuci otak lah, saya dibilang merubah resume medis lah, saya terima dana lah. Iya kan, jadi serangan udah banyak gitu loh. Dan di dalam juga sekarang Alvin Lim nggak terlalu aman gitu loh, karena saya dengar juga dari info dari wartawan Bahwa? sudah ada orang-orang yang menarget Alvin Lim gitu. Ada yang minta Alvin Lim disiksa lah di dalam, ada yang minta ada yang Kata siapa itu? itu saya dengar dari info dari wartawan dengar dari tokoh Ormas Ambon. Iya. Udah ada permintaan untuk begitu, untuk ngerjain Alvin. Nggak tahu ya, saya Diapain aja katanya? ya nggak tahu, saya nggak tahu kan. Kalau resiko terbesar ya bisa aja dibunuh kan, dibayar gitu kan. Ada permintaan untuk Sudah ada permintaan untuk apanya saya nggak jelas, cuma ya pasti untuk ngerjain Alvin kan. menyiksa dia. Iya, disiksa atau ya nggak tahu lah permintaannya gimana kan. Cuman maksudnya ya kalau serangan kan kami memang udah sering diserang gitu loh. Jadi ya udahlah, hadapi aja. Kalau Alvin Lim ya kalau secara mental kuat kok, dan kita juga tetap strong di sini dengan Alvin Lim ditahan. Nggak berarti LQ tutup gitu, kita tetap ada. Tapi kan dengan begini tetap ada orang-orang pihak-pihak yang nggak suka dengan kita tetap strong ini. Ada aja malah dibilang ya itulah tadi yang dia ngomong segala macam itu. Padahal kalau dilihat ya sama Alvin Lim ini catnya nih bener-bener manis loh. Oke. Nih, Bang, Bang sudah bisa magang di tempat ente belum? Mau belajar sama abangku biar bisa jadi bayangan abang. Ini ada lagi. Maju terus abangku, pokoknya tahun depan saya mau lihat abang maju jadi anggota DPR RI. Sudah saatnya abang meluncur dan terbang tinggi ke atas. Emang ada rencana nyalek? Enggak, ini dia yang nawarin. Dia bilang, abang serek di partai mana biar saya yang bantu lobikan bang. Kalau sudah jadi anggota dewan, abang bisa berjuang memperbaiki undang-undang yang serba abu-abu ini. Jadi kalau dilihat dari chatnya dia nih, dia kan kayak mendukung gitu kan. Dia bilang Alvin Lim mentornya dia lah, seniornya dia lah, panutannya dia lah. Tapi apa yang dia lakukan sekarang? Iya kan? Nih, abang senior dan role model kita bang. Abang pikir-pikir dulu mau terjun di partai mana, nanti saya lobikan. Ya lihat aja, kalau dia kemarin dia bilang teman intim, saya makan bareng aja nggak pernah kok bisa ngaku-ngaku teman intim gitu loh. Kalau misalnya dia bilang dia teman intim dan dia sayang sama Alvin Lim, dia mau ngaku, Alvin Lim ngaku gitu, dia bilang kan, karena dia sayang kan, seolah-olah dia mau temennya bener kan. Kenapa nggak sekalian aja Mas Uya lain kali undang ke sini, bongkar semua yang menurut dia aib dari istrinya. Kan menurut dia semua orang setiap orang nggak ada yang sempurna dong. Panggil aja istrinya ke sini. Istri siapa? Bukan istri, sorry. Panggil aja si Juristo ini ke sini untuk membongkar aib masa lalu istrinya. Kalau memang dia kan dia bilang dia sayang dengan, seolah-olah dia sayang dengan Alvin Lim kan. Iya. Ya lakukan dong hal yang sama untuk istrinya dia. Jadi dia membongkar keburukan aib istrinya gitu di media sosial gitu. Dengan dalih dia cinta terhadap istrinya. Iya. Kan logikanya aja gitu.
Di mana ada teman intim kelakuannya seperti ini? Oke. Saya tanya saya lagi terakhir, bersediakah jika berkonfrontasi langsung? Konfrontasi hanya dengan saya dan Kate nggak seimbang sih kalau Nggak menurut seimbang. saya, karena Tapi dengan Alvin Lim mungkin nanti kalau dia udah keluar. ya silakan, karena yang dia jelekan kan Alvin Lim bawa-bawa Iya, iya. saya dengan Tapi Kate. nama kamu disebut-sebut loh. Kamu kan dituduh sebagai penerima ahli waris dari modus operandi kejahatan asuransi yang senilai 40 miliar itu kan? Saya bilang lapor aja udah sana, jangan banyak cincong. Iya, jangan banyak cincong ya. Gemes, ngapain sih bikin ribut? Oke. Lah, dia kalau ada apa juga ini nanya sama Alvin Lim, konsultasi sama Alvin Lim kan orang apaan kayak begini. Saya lihat chatnya Juristo sama Alvin Lim, ini orang kok kayak begini. Kalau ketemu di jalan sama Juristo mau ngomong nggak kamu? Males sih. Males juga. Ngapain? Ya kalau dia misalnya memang mau itu dia duluan dong yang jangan main langsung. Kan dia ada kontak saya, ada kontak Alvin Lim. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa sekarang baru nusuk dari belakang? Iya, Iya kan, saya nggak ada urusan sama Anda ya. Anda jangan ngadi-ngadi lah, tebar-tebar fitnah segala macem. Oke. Ya udah, kalau gitu intinya sudah diperjelas sama kamu semua bahwa dia adalah lawyer dari kompetitor Iya, dan semua yang dilakukan adalah black campaign menurut kamu. iya. Bisa simpulkannya. Yang diomongin adalah kebohongan, fitnah, hoax, tidak ada satupun yang benar. Ada nggak yang benar sedikit pun dari dia? Yang benar yang pernyataan dia, yang dia ngaku kan dia punya KTP banyak, Oke. dia main itu. Jadi Alvin Lim tidak benar dia pernah bermain-main asuransi dengan Nggak pernah lah, asuransi dulu? ini histori kerjaannya dia bisa dilihat kok semua Saat di di sini Indonesia jelas. maksudnya? Di Indonesia kan dia lawyer, Oke, jadi tidak benar ya? tidak benar lah. Oke, sudah. Ini adalah jawaban klarifikasi dari Fiorucci, sang istri yang sekaligus namanya dibawa-bawa dan terbawa-bawa, terseret-seret kemarin juga. Mohon maaf juga kalau emang ada sesuatu hal yang tidak berkenan dari podcast saya kemarin. Tapi biar gimana pun, sekali lagi saya tegaskan, saya tidak memihak siapapun. Saya tidak tersandra oleh kepentingan apapun. Podcast Uya Kuya TV tidak pernah tersandra oleh kepentingan apapun, kepentingan politik apapun, tidak. Ya, di sini tujuan kita hanya ingin meluruskan sebuah permasalahan. Ya, syukur-syukur kalau ada perselisihan bisa selesai di sini dengan baik. Ini juga tujuan saya juga membantu jikalau ada kalian-kalian yang memiliki masalah hukum yang tidak selesai, boleh kita bicarakan di sini. Siapa tahu bisa juga terbantu karena podcast ini kebetulan juga lagi dilihat oleh beberapa jajaran dan institusi di negara kita. Oke. Semoga yang terbaik. Sehat-sehat. Salam buat Alvin Lim. Tetap semangat. Kalau bisa dibicarakan baik-baik. Tapi kesalahan saya, kalau dirugikan, lapor polisi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 menit saja, oh baby.